Nah, yang Anda tahu berapa sesungguhnya utang pemerintah itu? Kalau kita menyimak penjelasan dari pemerintah, Menteri Keuangan itu menyebutkan bahwa utang pemerintah kita itu, utang negara ini totalnya 8.000 triliun begitu ya. Tetapi jangan kaget bahwa ternyata pemerintah itu menyembunyikan data dan fakta sesungguhnya karena utang pemerintah itu setidaknya itu sekarang ini sudah tembus sampai 12.600 triliun. Nah, ini dari mana datanya? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan ahli fiskal Awalil Rizki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullah. Wabarakatuh. Ini serem ya kalau kita ngomongin utang pemerintah itu ya ternyata ya. Ya, serem buat yang serem ya, karena Hmm, pemerintah selalu bilang aman. Kalau saya sebagai ekonom ya selalu bilang tidak aman kan begitu. oke. Nah, kalau tadi saya untuk highlight saja tadi kalau saya sebut 12.600 triliun itu sudah berapa rasionya dari PDB sudah berapa persen itu? 60,58%. 60 kok. Padahal Pak Prabowo kemarin ketika mau menaikkan rasio utang atas PDB sampai 50% aja udah geger itu. Kalau Iya. realitasnya sampai 60% apa yang terjadi? Oke, mari kita Enam puluh bahas. persen itu Eh, sebenarnya jika definisi itu yang dipakai, nanti kita akan mm, bincang, itu mm, kan sudah melanggar undang-undang. Karena ya, undang-undang memberi batas tertinggi itu 60%. mm, ya, oke. Nggak selain melanggar undang-undang, tapi juga dampaknya Ya, kan juga luar biasa. Oke, mari kita bahas satu persatu dari mana kalkulasinya kok kemudian bisa muncul angka seperti itu. Bahkan lebih serem lagi kalau melibatkan utang BUMN itu sampai berapa? Sampai 19.000 triliun ya sesungguhnya ya. ya 20.000 malah. 20.000 triliun. Oke, wah, hebat Pak Jokowi ini prestasinya luar biasa saya kira. Rekor ini. Oke, mari kita bahas satu persatu itu. Jadi yang kita dengar tentang posisi utang pemerintah ini perlu ditegaskan ya, namanya outstanding atau posisi utang. Kalau kita bahasa sehari-hari itu ya sisa utang kita berapa. Nah itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu mengumumkan untuk kondisi tiap akhir bulan. Diumumkannya bulan berikutnya. Misalnya sekarang bulan Juli kita punya data posisi utang per 30 Juni, kira-kira begitu ya. Nah, 30 Juni 2024 ini posisi utang pemerintah yang diumumkan itu 8.353 triliun. Nah, itu terdiri dari surat berharga negara, surat utang gitu ya, obligasi dengan pinjaman. Kalau surat utang itu artinya pemerintah berutang kepada atau melalui kertas. Jadi utangnya kepada pemilik kertas itu. Sebagian besar kertas itu bisa berpindah tangan diperjualbelikan. Itu namanya surat berharga negara. Yang kedua, pinjaman, loan. Pinjaman itu terutama ke luar negeri, ada juga yang dalam negeri. Itu pinjaman kepada para pihak secara langsung. Bisa kepada bank komersial, bisa kepada negara lain, bisa kepada konsorsium atau organisasi internasional. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah hanya punya utang dua macam itu? Jawabannya tidak. Dari mana kita bisa tahu? Dari laporan keuangan pemerintah sendiri. Namanya laporan keuangan pemerintah pusat. Itu dilakukan pemerintah karena perintah undang-undang untuk kemudian diaudit oleh BPK. Setiap tahun pemerintah melaporkan laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, yang banyak dibicarakan di publik itu salah satu bagian saja, yaitu realisasi APBN. Jadi pendapatan berapa, belanja berapa, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ada bagian dari LKPP itu, saya singkat ya, LKPP itu yang disebut neraca. Nah, kalau orang yang biasa belajar akuntansi, Ya. tata buku, level SMP saja sudah tahu neraca itu apa. Neraca itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan kepada pembacanya tentang posisi satu, posisi aset, harta ya. Yang kedua, posisi kewajiban atau utang. Selisih dari keduanya namanya modal kan, ekuitas. Nah, berarti yang kewajiban ini sebetulnya menunjukkan utang pemerintah seluruhnya. Nah, karena tadi kita hanya bicara dari publikasi yang biasa itu hanya surat utang dengan pinjaman. Padahal pemerintah itu kan ada utang tuh, ada pekerjaan proyek-proyek yang sudah dikerjakan belum dibayar, atau sebagiannya belum dibayar, atau pensiunan atau
hak-hak pegawai lah yang pada 31 Desember ditutup itu belum dibayarkan. Itu nilainya lumayan dan semua utang. Jadi dengan cara begitu sebetulnya utang pemerintah itu tidak hanya terdiri dari SBN dan pinjaman. Apakah definisi ini definisi yang mengada-ngada? Tidak. Karena Bank Dunia memakai definisi ini. Jadi Bank Dunia itu kalau membandingkan antar negara tentang utang negara tersebut, utang pemerintah ya maksudnya. Ya, utang Utang pemerintah. pemerintah ini, itu memakainya definisi kewajiban, bukan definisi yang dipakai oleh Kementerian Keuangan. Silahkan para pemirsa ini kalau mau melihat di laman World Bank ya, Bank Dunia itu ada. Nah, kalau pakai data itu, sayangnya data tersebut hanya ada pada saat LKPP, berarti per 31 Desember. Itu pun kita publik baru tahu bulan Juni, 6 bulan kemudian, setelah diperiksa BPK. Nah, maka tadi 8.353 adalah data akhir Juni. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa membandingkan dengan LKPP, karena belum ada. Maka saya ambil aja perbandingan yang sederhana. Data kalau menurut definisi yang biasa dipublikasi itu 31 Desember berapa? 8.145. Tadi kan 8.353 itu kan sekarang. Ya. Jadi 31 Desember 8.145 triliun. Nah, kalau di LKPP kewajiban itu 9.537. Selisih hampir 1.400 triliun. Itu Nah, Mas Hersu. dari Itu mana saja itu ada dengan tambahan tadi itu? Kalau tadi kan cuma nah, itu dari surat berharga tadi, yang kedua dari utang kan. Nah, kalau yang Nah, 9.000 ini dari mana? pinjaman itu yang Pinjaman. biasa diumumkan. Padahal kan utang pemerintah nggak hanya itu. Ya, Ada utang pekerjaan proyek yang belum selesai, ada utang pembelian barang yang belum dibayar, oke. ada utang kepada para ya kan, ya utang Ya, biasalah. ya. Dan itu dilaporkan oleh pemerintah di LKPP, cuma tiap tahun saja kan, Sorry, bulanannya tadi nggak ulangi ada. lagi. LKPP itu apa singkatannya dari laporan? Laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, Laporan itu keuangan kan pemerintah pusat ya. selama setahun. Ya. Dalam setahun itu kan pemerintah melakukan merealisasi APBN, Hmm. memperoleh pendapatan, mengeluarkan belanja, berutang, itu dilaporkan. Hmm. Nah, dilaporkan kepada DPR sebenarnya laporan itu, tapi diaudit terlebih dahulu oleh BPK, makanya lama waktunya. Hmm. Nah, di situ ada neraca. Nah, neraca. Jadi selain realisasi APBN ada neraca. Neraca adalah penggambaran laporan keuangan tentang satu kewajiban aset dulu ya, harta Ya. dulu, lalu kewajiban, lalu modal ekuitas. Ini lazim Mas Hersu. Hmm. Lazim di semua acara laporan keuangan perusahaan atau lembaga. Pengertian utang pemerintah suatu negara berupa kewajiban di neracanya itu lazim Hmm. dipakai di semua negara, terutama dipakai oleh Bank Dunia untuk membandingkan antar negara. Hmm. Ya kan, misalnya saya membandingkan utang saya dengan Mas Hersu, ini kembali ke contoh-contoh dulu kan. Nah, kalau saya memakai definisi utang itu hanya utang saya yang bersifat surat dan yang berkontrak, itu nggak seluruhnya. Ada utang kepada keluarga, ada utang kepada saudara yang tidak pakai surat menyurat, tapi kan utang sebenarnya dari sisi saya. Tidak saya beritahu Mas Hersu. Sehingga saya bilang utang saya cuma 50 juta. Pada utang lain-lain saya 50 juta, sebenarnya kan saya punya utang 100 juta. Nah, sesederhana itu caranya bahwa sebetulnya pemerintah tidak hanya punya utang yang berbentuk surat berharga dan pinjaman, tapi ada utang-utang lainnya. Keseluruhannya dilaporkan sendiri oleh pemerintah dalam LKPP tadi ya, laporan LKPP. keuangan besar tadi. Nah, untuk kondisi sampai 31 Desember atau per 31 Desember. Itu kalau kita bandingkan pakai definisi yang biasa kita dengar dari Kementerian Keuangan, itu hanya 8.145 triliun 31 Desember Yes. 2023. Kalau pakai definisi yang kedua ini 9.537. Ya. Jadi hampir 1.400 kan selisihnya. Selisihnya. Ya. Dan Bank Dunia pakai itu. Oke. Ya. Ya. Ada definisi lain sebenarnya. Ya. Definisi lain ini maksudnya lebih luas. Tapi jangan salah dulu para pemirsa. Yang 9.537 ini termasuk yang 8.145 tadi. Ya. Kan ada jenis-jenis utang yang tidak dipublikasi bulanan gitu loh. Penggabungan Nah, ya. lalu Penggabungan ya. sebenarnya ada definisi yang lebih luas lagi. Karena kalau pengertiannya kewajiban, ingat pemerintah tuh punya kewajiban yang cukup besar. Apa itu? Ya membayar pensiun.
Kan tiap bulan Hmm. dilakukan. Setahun angkanya signifikan. Hmm. Nah, membayar pensiun itu baik kepada mereka yang sudah pensiun atau menyisihkan untuk mereka yang aktif nanti akan pensiun. Kan begitu namanya program pensiun. Hmm. Nah, ini di banyak negara itu seketika dilakukan Mas Hersu oleh pemerintah dikeluarkan bulanan, dipotong, diletakkan di apa asuransi. Hmm. Masalah asuransi itu adalah perusahaan negara atau tidak itu beda-beda. Nah, Indonesia melakukan tapi tidak seluruhnya. Jadi yang dibayarkan ke Taspen dan ke Asabri sebagai dua badan usaha yang mengelola ini tidak untuk keseluruhan pensiun. Saya sederhanakan itu disederhanakan ya. Sejauh ini hanya untuk apa itu ketika orang selesai itu mendapat pesangon itu yang bulanan berikutnya itu dibayar melalui APBN. Nah, berarti kan logikanya kalau ada orang pensiun masih hidup 150.000 orang, ya itu kan bisa dihitung menurut ilmunya, ada ilmunya. Aktuaria namanya, pengertian usaha menghitungnya itu. Kira-kira pemerintah itu sampai orang-orang ini meninggal dengan bayaran sekian itu berapa per 31 Desember. Nah, begitu Mas. Nah, hitungannya berapa coba 31 Desember 2023? Dihitung dan Hmm. dinyatakan sendiri, dihitung oleh pemerintah, dinyatakan oleh pemerintah. Di Hmm. mana kita tahu? Di LKPP lagi. Ya, ya. Sayangnya itu di bagian LKPP yang sifatnya kayak di box itu loh Mas, Nah, bukan di kecil gitu. laporan Hmm. keuangannya. Ya, 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 ya. Jumlahnya 3.120 triliun. Oke. Itu artinya kewajiban jangka panjang pemerintah atas mereka per 31 Desember yang masih sudah pensiun maupun bagian dari mereka yang masih aktif, tapi disisihkan untuk Hmm. biaya pensiunnya. Ya, ya, ya. Apakah itu dibayarkan langsung ke orangnya, kalau Hmm. berarti kalau sudah nggak aktif, atau disisihkan ke Taspen dan Asabri. Hmm. Utang kan? Jadi Ya. kalau Mas Hersu punya tanggungan bulanan ya tetap utang, namanya kewajiban. Beberapa negara pakai itu. Negara yang lebih maju laporan keuangannya lebih hati-hati itu pasti menambahkan kewajiban pemerintah adalah menambah dengan kewajiban jangka panjang pensiun. Jadi Jadi sudah tiga definisi ini kita. total Kalau berapa pakai jadinya tadi? ini Di total jadi 12 12.600. 12.657 triliun. Oke, sebentar. Sebelum Nah, dilanjutkan ya, saya tanya dulu. Ini diakui atau tidak diakui, ini adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kan begitu ya, sesungguhnya ya? ya, diakui Mas malah justru. Iya, ya, oke. Cuma tidak 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 dipublikasikan. banyak Ya, ya. dirilis di publikasi, Ya, diakui. oke. Tidak Diakui karena dipublikasikan. laporan Ya. keuangan pemerintah pusat itu Mm-mm. adalah laporan pemerintah pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan sebagai Ya. bendahara Mm. umum negara, Oke. ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan kita rakyat, Mm-mm. diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan diwajibkan diumumkan kepada publik. Nah, Mas Ersu kan jurnalis nih. Mm. Sebenarnya ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui hal ini. Mm. Apakah hak itu dipenuhi? Dipenuhi Mas dengan cara ditaruh di webnya. Ya. Tapi Oke. hanya orang-orang yang suka belajar kan, yang Ah. mencari-cari data itu karena tidak ada pembicaraan luas, Mm-mm. Mm. maka publik luas. Nah, ini mungkin kritik tidak hanya kepada pemerintah nih. Harusnya DPR sering membicarakan ini. Berapa? Mm. Saya ingin kunci saja nih. Mm. Apakah pengumuman pemerintah tentang posisi utangnya itu sudah mencerminkan utang pemerintah yang sebenarnya? Dengan ini saya menjawab tidak. Tidak sesuai definisi yang lazim di banyak negara dan lebih tidak sesuai lagi dengan laporan keuangan pemerintah sendiri. Mm. Mm. Ya, ya. Itu Mas. Oke, itu sampai pada situ aja. Yang tadi yang soal BUMN kan ini juga sebenarnya mau nggak mau juga Ya, kewajiban kalau pemerintah. BUMN ini juga bagus itu Mas. Sebenarnya saya ingin menggarisbawahi ini bisa diperdebatkan. Tetapi Yes. argumen yang memasukkan utang Mm. BUMN sebagai utang pemerintah sekurang-kurangnya utang publik itu ada. Mm. Nah, karena tadi saya ulangi ya, LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat itu melaporkan banyak hal. Satu Ya. yang lazim diberitakan itu adalah laporan tentang realisasi APBN. Ya. Sehingga tagline-nya itu APBN direalisasikan sekian, defisit sekian. Ya. Lalu pemeriksaan BPK memberi nilai WTP Mm. wajar tanpa pengecualian. Kan itu yang di-highlight oleh berita kan atau Ya, di ya. rilisnya.
Hmm. Tetapi sebenarnya di dalam LKPP itu ada satu bagian laporan yang namanya neraca. Nah, neraca itu laporan keuangan biasa, seperti juga perusahaan atau badan lainnya itu melaporkan tentang kondisi kekayaannya, aset nama bahasa akuntansinya, melaporkan tentang kondisi utang disebutnya kewajiban, melaporkan kondisi modal disebutnya ekuitas. Ya kan, 3 hal saja. Kita jadi bisa memeriksa kewajiban. Cukup banyak laporan kewajiban ini, cukup rinci. Nah, dari rincian itu tampak bahwa ternyata kewajiban pemerintah itu tidak hanya SBN dan pinjaman. Ya, Ya, saya contohkan tadi ada pekerjaan-pekerjaan yang masih sudah belum dibayar. dikerjakan, belum dibayar, Hmm. atau malah sudah selesai belum dibayar. Ada Ya. kewajiban kepada pihak per 31 Desember sudah punya orang, sudah harus dibayar, tapi belum dibayar karena memang belum jatuh tempo. Karena cara mencatatnya kan begitu, kewajiban itu. Dan ini lazim di seluruh Ya. dunia untuk negara. Kira-kira gitu. Ya. Nah, satu lagi tadi, yang pensiun ini tadi sudah saya tambahkan. Nah, ada satu BUMN. Nah, Aha. kenapa utang BUMN sama sekali tidak dibicarakan dalam LKPP? Di lampirannya ada. Nah, ini lagi. Mungkin untuk sekedar info buat pemirsa semua. LKPP itu biasanya rata-rata sekitar 450 halaman, Mas, termasuk opini BPK. Ya, ya, Nah, ya. tetapi yang belakangannya hanya 250. Itu laporannya, lampirannya 990 halaman. Nah, ya kira-kira begitu tiap tahun Ya, itu, tiap ya, tahun oke. plus minus. Nah, data-data yang rinci ini sering adanya di lampiran. Nah, kurang lebih benar. BUMN sekarang tadi ya. Nah, ini menarik, data utang BUMN tidak disebutkan di badan yang 256 halaman tadi atau 450 kalau dulu-dulunya. Tetapi ada di lampiran tentang BUMN itu. Di badan cuma disebutkan bahwa pemerintah memiliki investasi kepada BUMN sekian. Nah, berarti aset kan? Jadi kalau Mas Hersu atau saya punya saham di suatu usaha lain, itu kan ketika dicatat sebagai laporan Mas Hersu, ini umpama laporan pajak itu harta, Mas. Umpama laporan pajak berarti saya punya harta sekian. Bentuknya mobil, rumah, tanah, dan surat investasi saham kita di mana. Nah, pemerintah juga melakukan karena dia berinvestasi di BUMN. Nilainya kurang lebih 2.800 triliun per 31 Desember itu anunya, modal pemerintah di sana. Nah, tetapi tentang utangnya tidak dilaporkan. Saya ulangi ya, yang namanya neraca itu aset, kewajiban, ekuitas. Nah, di aset ada tentang aset pemerintah di BUMN, nilainya cukup besar. Dari keseluruhan aset yang bernilai berapa 13 ribuan triliun, itu ada hampir 3.000 triliun adalah investasi di BUMN 2.890. Nah, tetapi di kewajiban nggak ada. Ini juga tidak lazim dalam sebuah pembukuan. Kalau dia dimasukkan menjadi aset, pasti kewajibannya harus dimasukkan. Nah, tidak ada data utang BUMN sebagai kewajiban. Secara hipotetis boleh kita menambahkan, kecuali yang di aset tadi tidak dimasukkan, Ya. Mas Hersu. Nah, berapa jumlahnya? Menurut informasi 31 Desember, utang BUMN itu kurang lebih sekitar, nah, tadi kalau mau bicara 8.000 tadi sebetulnya utang BUMN hampir, tapi untuk data terkininya di 31 Desember itu hanya sekitar 7.500, hampir 8.000 triliun. Tentu ini kita juga harus adil, karena pemerintah di BUMN itu tidak 100%, ada yang 60%, ada yang 52%, ada yang 70%. Nah, sekurang-kurangnya kita harus menaruh kewajiban, mestinya kalau fair, sekurang-kurangnya sebagian dari utang, umpama kita anggap 70% rata-rata kepemilikan, berarti 70% dari utang BUMN itu adalah utang pemerintah. Nah, Berapa itu? argumen lain kenapa kita harus membicarakan utang BUMN sebagai bagian dari kewajiban pemerintah, itu karena kalau BUMN bermasalah, sudah terjadi, Ya, ada ya, ya, banyak Garuda, sekali. ada Jiwasraya, ada Waskita, Wika, ada Waduh. kereta api, kan akhirnya Iya, ya. pemerintah menaruh duit, menambahi modalnya karena nggak mau BNN ya. kehilangan kepemilikannya. Ya. Artinya dia memiliki dampak fiskal, karena itu harus dinyatakan sebetulnya di dalam laporan keuangan. Ya, ya, Kalau ya, ya. nambahin itu ya Ya. besar banget. Ya. Ya, jadi 20.000 jadinya. Oke. Itu datanya dari mana yang Anda peroleh itu soal utang? BUMN, LKPP juga sama.
Oh, di tapi LKPP di juga. lampiran. Di lampiran. Nah, Oke. nah, Ya, ya. pertanyaan kita ini publik, ini mumpung saya bicara dengan jurnalis senior nih, em, Hahaha. Ya, mesti, ya. ya mesti Ya. para Hmm, jurnalis ini yang hmm, harus mulai menggelorakan kembali bahwa ya. dulu salah satu message dari reformasi adalah Hmm. hak Transparansi. informasi publik. Nah, Ya, kan, transparansi apalagi informasi terkait publik. dengan Ya, ya. nasib dia, kurang Hmm, lebih begitu. hmm, Nah, itu ternyata dipenuhi tapi secara minimal. Tadi misalnya LKPP harus diumumkan kepada publik. Kita hanya bisa memperoleh LKPP di laman BPK hmm. atau di laman Kementerian Kementerian Keuangan. Keuangan. Hmm, hmm. Nah, dan tidak ada penjelasan apa-apa tentang Ah, dokumen itu. ya, ya, ya. Ada rilis ketika diserahkan. Nah, silahkan pemirsa menggoogling, Hmm, mencari di mesin pencari. Itu beritanya adalah LKPP diserahkan oleh pemerintah hmm, akhir Maret kepada BPK. hmm, Juni BPK menyerahkan kepada DPR. hmm, Dikasih highlight rilisnya bahwa sudah sejak 2000 berapa ya? 2009 atau berapa 2016 pemerintah selalu memperoleh WTP. Itu yang di-highlight. hmm, 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 Silahkan dicek apa ada yang bicara neraca. Yang Oke. bicaranya hanya APBN. Nah, ini kita melalui forumnya Mas Hersyu ini, ya saya kira pengelolaan keuangan yang baik suatu negara, bahkan perusahaan, itu tidak hanya bicara pendapatan dan belanjanya. Hmm, Bagaimana mereka memperoleh pendapatan optimal tidak, bagaimana mereka belanja efektif dan efisien kah, itu sudah mulai jadi pembicaraan publik kan. Ya. Lalu kekurangannya disebut defisit, lalu mereka berutang. Nah, misalnya itu dibicarakan, tetapi terkait dengan keuangan yang baik itu adalah mengelola aset secara baik. Karena aset itu milik rakyat, milik negara. Nah, Ya. pengelolaan aset itu harus disandingkan dengan pengelolaan utang. Nah, karena kalau pembukuan itu begini, misalnya ini saya senang sekali kalau nyontohkan Mas Hersyu. Mas Hersyu ini ngutang 10 miliar misalnya besok ya, dan disetujui. Otomatis Mas Hersyu dapat duit 10 miliar kan. Kalau belum dipakai kan aset itu. Yes. Atau dipakai apapun bisa jadi aset. Ya Ya. harus dilaporkan. Masa dapat 10 miliarnya Mas Hersyu laporkan, kewajibannya nggak dilaporkan. Itu yang terjadi. Ya. Tidak dilaporkan secara utuh gitu loh, bukan tidak dilaporkan Yes. juga. Ya, ya, ya. Oke. Nah, pertanyaannya dengan data-data utang pemerintah seperti itu tadi, kan gitu kan, ini apa, Ya, apa, bagaimana itu, apa konsekuensinya, gitu? ya. Saya sebetulnya pengen masuk dulu ke yang formal ya. Kan Ya. selalu saja Hmm. dikatakan utang pemerintah ini aman karena Oh, oh, rasionya oke, oke, oke. masih Soal di rasio utang bawah ya. 60%. Ya. Nah, Hmm. itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Hmm. Adanya di penjelasan, Mas Hersu. Saya Ya. kira pemirsa juga sering mendengar, Hmm. utang masih aman, masih 39% Hmm. dari PDB, kan itu yang dinyatakan Ya, ya, ya. berulang-ulang. Dulu waktu 30 dibilang masih 30, waktu di bawah 30 belum 30, kan begitu. Hmm. Hmm. Nah, oke, saya belum membantah itu. Saya membantah benar nggak 39%. Nah, Hmm. kalau dari data tadi tidak benar. Kalau Hmm. pakai utang kewajiban pemerintah saja, Hmm. sudah 45,65%, Hmm. bukan 39%. Ya. Kalau pakai definisi yang ketiga, memasukkan kewajiban program pensiun, sudah 60,58% per 31 Desember 2023, 6 Lebih bulan yang tinggi dari lalu. undang-undang ya yang Ya, di. kalau menambahkan BUMN, Hmm. yaitu sudah 94%. Nah, mau pilih yang mana? Itu dulu. Ya, ya, ya. Nah, Oke. kemudian nah, itu kira-kira ya mestinya DPR mempertanyakan ini. Kita tidak ingin mengatakan sudah melanggar undang-undang, tetapi Hmm. boleh dong mestinya Hmm. legislatif, dan kita rakyat juga mengaspirasi ke legislatif. Hmm. Tolong tanyakan pemerintah di forum-forum resmi, Hmm. sebenarnya berapa rasio utang pemerintah itu? Hmm. Nggak benar 39%. Ada pendapat begini, bukan pendapat ini. Karena ada laporan keuangannya kan. Ya. Tapi rasio tentu saja tidak ada, Mas Hersu. Ini perlu Hmm. diketahui pemirsa. Pemerintah di LKPP nggak nulis rasionya yang terkait Hmm. ini. Data ini saja harus, apa istilahnya bahasa Jawa itu, ngulik ya. Ya. Harus ngeliatin, Dipetani ditambahkan. satu persatu gitu Nah, ya. dipetani. Ya. Ya, dapat data itu. Hmm. Nah, itu dulu yang jadi soal. Tetapi yang lebih serius adalah, kan tadi kembali ke neraca. Mudah-mudahan ini sesi kali ini kita mencoba sedikit mengenali neraca. Hmm. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak bosan nih ya. Jadi kalau kita sebuah perusahaan kecil sekalipun, kita kan punya catatan.
Dan setiap akhir tahun harusnya kalau kita perusahaan yang tertib untuk keperluan sendiri pun, kan kita punya catatan, ini aset kekayaan kita berapa sebenarnya. Ya. Sebutlah karena kita usaha menengah atau usaha kecil, aset kita itu 10 miliar totalnya. Aset mau aset tetap, aset barang dagangan, aset piutang, benar nggak? Aset itu kan bisa tetap, bisa barang dagangan, kalau kita usaha ya, bisa tagihan yang belum kita peroleh, tapi ada hak kita, seluruhnya 10 miliar. Nah, tetapi kita kan juga punya kewajiban. Ya. Mungkin sebagai usaha kecil kita punya kewajiban kepada bank, lalu ada supplier yang sudah ngirim barang belum kita lunasi. Nah, kan semacam itu. Atau tadi utang-utang kepada saudara untuk modal, tapi karena saudara tidak dianggap utang saja, tetap dihitung kan kalau kita mau tertib. Ternyata utang saya 8 miliar, berarti kan 8 berbanding 10, benar nggak Mas Herju? Berarti rasio kita kewajiban terhadap utang, terhadap harta, utang terhadap harta itu 80%. Nah, lazimnya itu angka tidak boleh melampaui 70. Bukan tidak boleh. Kalau sudah 70%, itu warning buat usaha itu. Bahwa kewajibannya terlalu besar. Nah, kalau 100%, nah itu berarti perusahaan itu sebenarnya nilainya 0. Kalau 150 utangnya lebih banyak daripada asetnya, ya itu berarti perusahaan ini sebenarnya bangkrut. Tetapi karena masih beroperasi bisa. Dan itu dialami oleh Garuda. Misalnya nih, Garuda itu neraca dengan asetnya, sekarang sudah mulai diperbaiki dengan ditambahi modal, itu lebih banyak kewajiban daripada asetnya Mas Herju. Nah, tema kita kan pemerintah. Pemerintah melaporkan neracanya. Boleh dong. Dan itu hak publik untuk mengetahui pemerintah melaporkan kekayaannya berapa, utangnya berapa, modalnya berapa. Nah, lalu kita bisa buat rasio. Mestinya pemerintah mengumumkan rasionya. Tapi silahkan dilihat di mesin pencarian internet. Pemerintah nyaris tidak pernah mengumumkan rasio kewajibannya terhadap aset. Ya. Nah, per 31 Desember, itu rasionya 73%, Mas Hersu. Ya. Okay. Nah, dan yang penting bukan 73-nya, trennya naik tiap tahun. Ya. Nah, kalau kita memakai definisi yang ketiga, itu definisi kedua itu 72% itu. Kalau kita memakai definisi menambahkan program pensiun, maka sudah mendekati 100%, 90%-an rasio itu. Berarti kan pemerintah ini nyaris tidak punya apa-apa, karena utang dengan hartanya sama nilainya. Kalau ditambahkan utang BUMN, tidak usah seluruhnya. Utang BUMN proporsi. Nah, ini juga mungkin sedikit menyimpang. Jadi pemerintah kan punya saham di BUMN. Itu tidak 100%. Ada yang 52, 60, ada yang 100. Saya ambil angka rata-rata, saya sudah mengkaji, itu ambil angka 65%. 65%. Rata-rata ya, dari total itu. Nah, ketika saya memasukkan aset saya, bahwa saya punya duit 2.890, saya bulatkan 2.900 triliun berupa investasi di BUMN. Harusnya secara akuntansi saya taruh di bawahnya. Utang BUMN tersebut yang bagian kita berapa? Nah, maka kita bisa dong menulis proporsi 65% dari 8.000 tadi kan. Berarti sebetulnya secara proporsi utang kita BUMN itu sebagai bagian dari utang pemerintah untuk keperluan kehati-hatian pencatatan itu di kisaran 5.000. Maka 5.000 ditambah 12.600 itu tetap aja keluar angka 17.500. Itu berarti rasionya dengan PDB-nya waktu itu 20.900 ya. Saya bulatkan 21.000, keluar juga angka rasio 75%-an. Semua melalui definisi undang-undang. Oke. Saya tidak ingin bicara teknis saja, tidak bicara angka saja. Apa dampaknya? Maka dampaknya adalah pemerintah itu dari tahun ke tahun, urusan utama pengelolaan keuangannya adalah membayar kewajibannya, Mas. Jadi harusnya pemerintah itu tugas utamanya adalah memberi layanan publik. Pemerintah itu bertanggung jawab atas pendidikan, yang utama kan, keamanan, pendidikan, kemudian juga kalau ada orang sangat miskin itu ya harus ada bantuan sosial atau program-program sosial lainnya. Nah, bagaimanapun juga pemerintah waktu yang memberi layanan itu punya pegawai, harus bayar pegawainya. Nah, kalau di total semuanya, pemerintah ini akan selalu kesulitan
Kesulitan itu sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini, terutama 5 tahun terakhir ini sudah sangat sulit. Kalau dengan perkembangan terkininya akan lebih sulit lagi di depan. Apalagi kalau ada ide baru, misalnya mau makan Makan yang siang gratis, ya. gratis, Istana IKN tetap apa-apa dilanjutkan. gratis. Ya, dari mana duitnya? Orang kita bayar kewajiban utang. Nah, karena kewajiban itu satu, dia harus dibayar, Mas, meskipun ada waktunya ya. Yang kedua ada bebannya. Sebagian besar dari kewajiban itu ada beban bunganya. Nah, maka kita jadi bicara yang paling utama itu bahwa dengan rasio demikian, itu maka kewajiban pemerintah untuk membayar pokok maupun bunga itu sangat besar. Jadi kalau pakai definisi pertama saja, pakai definisi yang pertama saja kan sudah cicilan sama bunganya, itu sudah hampir 1.200 triliun untuk 2024 ini. Kalau kita pakai definisi yang kedua, ya pasti lebih kan? Karena kan ada yang harus dilunasi tadi, ingat. Nah, saya kira dengan gini. begitu, silakan. Bisa dibayangkan kalau pemerintah punya pendapatan, sebutlah 2.800 triliun sesuai APBN, dapat semua 2.800. Lah kalau untuk bayar pokok sama bunga saja butuh pakai definisi pertama, definisi yang pemerintah sendiri itu sudah 1.200 kan. Jadi Mas Hersu, dengan posisi utang, dengan kondisi utang yang seperti itu sebenarnya secara teknis pemerintah itu betul-betul sedang mengalami kesulitan, dan kesulitan itu tidak bisa segera diatasi karena utang itu sudah terjadi. Ini belum menambahkan utang-utang baru, karena itu ke depan kita akan makin sulit. Nah, tadi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang normal saja, pelayanan publik, keamanan, pendidikan, kesehatan, itu pemerintah kesulitan karena harus menanggung beban utang. Maka wajar jika belakangan ini muncul ide tapera, ide nanti mungkin BPJS dinaikkan, mungkin UKT dinaikkan. Itu saya kira yang paling utama pertimbangannya adalah memang karena pemerintah kesulitan duit. Pada saat itu juga ketika mau ngotot IKN butuh biaya. Lalu ada program presiden baru, makan siang. Ada lagi kayaknya ada beberapa yang dijanjikan kan. Presiden terpilih juga saya lihat secara umum bicara di Akabri ya kemarin ya, bahwa akan meningkatkan aspek keamanan. Perwira remaja. Perwira remaja sekurang-kurangnya itu ide mengarah kepada perbaikan alutsista. Iya, alutsista kan jadinya mau tidak mau, dan itu artinya adalah belanja yang lebih banyak. Bagaimana membiayai ini dengan beban utang yang sebesar itu? Jadi benar-benar kita sedang, pemerintah ini sebenarnya kurang mengakui bahwa kondisi keuangannya itu, Ibu Sri Mulyani sudah bilang ya, kita agak kesulitan. Bukan kesulitan kalau menurut saya, ini bahaya. Alarmnya ini bahaya. Bukan lagi kesulitan. Kalau tadi saya bicara neraca secara teknis, tapi sederhananya bahwa netizen yang tidak tahu angka tapi suka ngomong ini pemerintah bangkrut, saya sebagai pengamat fiskal ingin mengatakan bahwa pemerintah bisa bangkrut secara teknis ya. Tentu bangkrut tidak seperti perusahaan bubar, tapi secara neraca utangnya lebih banyak dari asetnya. Gitu loh Mas Hersu. Itu dampak. Nah, otomatis dengan begitu pemerintah akan kesulitan menjalankan fungsi-fungsi normalnya sebagai negara yang baik. Itu yang paling mendasar. Jadi kita susah untuk berharap pendidikan gratis, kesehatan gratis. Itu berat. Yang ada adalah kenaikan iuran BPJS, kenaikan UKT. Yang ada itu nanti. Kemudian karena kesulitan, ya tidak ada pilihan, pemerintah harus menaikkan pendapatannya kan. Menaikkan pendapatan itu tidak salah dalam kondisi yang wajar, tapi ketika misalnya UMKM atau siapapun dikejar-kejar pajaknya dalam kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, itu masalah besar. Gitu kan. Kalau yang pelaku-pelaku ekonomi besar, mereka punya tenaga akuntansi, punya kemampuan teknis, mau modalnya dipinggirkan kemana. Mereka tidak perlu melanggar hukum, mereka mampu mengelola keuangannya agar bayar pajaknya minimal untuk ukuran mereka ya. Misalnya harus bayar 10 triliun, bayar 5 triliun, kan 5 triliun lolos untuk satu grup usaha. Nah dengan demikian pemerintah untuk menaikkan pendapatannya
kesulitan. Ya bisa Ya. naik, tapi ya tadi. Dan ada lagi yang jarang diketahui publik, kalau pemerintah terlalu memaksakan Hmm. kenaikan pendapatan melalui pajak, Hmm. itu terjadi yang namanya crowding out. Jadi duit kan ditarik nih dari Hmm. rakyat dan dari Hmm. swasta ke pemerintah. Emang pemerintah belanjanya lebih efektif kalau duit itu di tangan rakyat, dia berputar, ya kan? Untuk Ya, belanja, ya, untuk ya, apa? ya. Ketika di pemerintah, Hmm. berputar juga untuk beberapa program, tapi sebagian putarannya untuk bayar utang. Hmm. Dan nah, lalu kita bisa lagi telusuri nih kalau mau, sebenarnya berutangnya kepada siapa? Pemerintah bilang berutang kepada pihak domestik, kan itu sering dengar. Loh, Ya. domestiknya siapa? Hmm. Nah, domestiknya itu pakai surat. Siapa yang bisa punya surat berharga negara dengan nilai Hmm. besar? Ya Ya, ya. pasti bank, pasti Bang. lembaga keuangan. Lalu bank pakai duit siapa ya? Duit orang yang naruh di bank. Siapa yang bisa naruh duit di bank Hmm. nilainya besar? Ya orang kaya. Kan jadi mutar ini. Ya, Nah, ya, ya, ya. yang itu bisa kita tambahkan data bahwa sebagian besar uang di bank itu, lebih dari 50%-nya, itu adalah pecahan di atas 5 miliar, Mas Hersu. Betul, Saya ya. Ada bukan datanya ngece itu nih. memang, ya. Saya Ya. kira Mas Hersu tidak punya duit di bank 5 miliar. Kalau utang Jangan mungkin. underestimate dong. Ya. Itu datanya, Mas. Nanti Ya. kita Hmm. podcast saja bahwa Ya. perincian data Ya. kepemilikan tentu tidak orangnya Oke. ya, tapi Ya. apa tir-tirnya. Jadi saya Ya. bicara ini atas dasar bahwa dia yang punya uang banyak itu sedikit orang, dan uang tersebut sebagian besarnya ditaruh di bank, antara lain di usaha-usaha. Nah, itulah yang menikmati surat utang negara SBN tadi, Betul. bunganya. Karena itu ketika bunganya SBN 7%, 7% Mas. Kalau Mas Hersu punya duit 1 triliun, Hmm. nggak usah siaran lagi tuh. Hmm. Piknik aja dapat 7% setahun dari 1 triliun kan, Hmm. 70 miliar Mas. Ya, 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 ya. Oke. Oke, Tapi ini orang kalau sudah punya duit, hmm. biasanya nggak mau santai, duitnya suruh kerja terus Ya, kemana-mana. ya. Nah, saya kunci lagi. Hmm. Dengan pola seperti itu, yang akan menanggung derita paling besar pasti rakyat. Betul. Pasti rakyat yang menjadi hak mereka untuk layanan publik berkurang, Hmm. kemudian mereka bahkan harus tanda petik. Hmm. Sebetulnya rakyat itu membayari orang yang kaya. Tidak Hmm. secara langsung kan? Ya, 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 Karena ya. dia dilayani pemerintah dengan duit utangan, pemerintah berutang kepada Hmm. orang kaya Hmm. melalui mekanisme macam-macam, Hmm. maka kan yang dapat bunganya orang kaya tersebut. Oke. Ya, ini Begitu. ini benar seperti kata Bang Haji Umairama berapa tahun yang lalu ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Ya, saya cenderung berpendapat begitu, meskipun itu lagu sekedar sindiran, tapi Iya. fakta-fakta ekonominya Nah, menunjukkan hal demikian. yes, oke. Saya kira kita kita berhenti dulu sampai di sini karena ini sudah sangat berat. Bukan hanya berat apanya topiknya, tapi kontennya itu dampaknya sangat berat buat rakyat. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas apa konsekuensi dari utang pemerintah itu ya, Prof. Awalil ya. Ya, Oke, kita ketemu lagi, Insya Allah, Prof. Awalil ya. Sampai ketemu lagi. Demikian tadi perbincangan saya dengan Awalil Rizky, ahli fiskal ya. Sekarang dia apa? Jadi ekonom jalanan apa? Statusnya atau apa ini? enggak, sudah enggak lagi. Saya Sudah nggak saya jalan. ekonom